Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sultan Alif Darmawan. Eh, di sini saya akan menjelaskan dari tugas yang telah diberikan oleh Bapak Watis dari mata kuliah komunikasi data. Di sini eh, kita diberikan tugas beberapa soal yang disuruh dibuat menggunakan sistem array. Nah, saya jelaskan sedikit untuk array itu apa. Array itu adalah kumpulan dari satu atau beberapa himpunan yang bertipe data yang sama, yang memiliki 3 jenis dimensi, yaitu array dimensi 1, array dimensi 2, dan array dimensi banyak. Nah, perbedaannya itu hanya banyaknya himpunan pada array tersebut. Jadi jumlah pengulangan ya teman-teman. Penggunaan array biasanya diikuti dengan statement for. Letak urutan dari elemen-elemen array ditunjukkan oleh indeks di mana indeks tersebut dimulai dari 0 sebagai awalan. Nah, array itu juga dapat mempunyai nilai, sedangkan tipe data yang lain itu hanya dihubungkan dengan sebuah nilai saja. Array dapat digunakan untuk menyimpan beberapa nilai tipe data lain seperti char, integer, float, double, long, dan lain-lain yang sama dengan satu nama saja. Jadi digunakan salah satunya. Di sini kita akan mulai mengerjakan soal dari tugas pendahuluan. Nah, pada tugas pendahuluan ini, bunyi soalnya adalah buatlah program untuk mencari nilai rata-rata seorang mahasiswa. Di sini sudah diberikan contoh tampilan oleh soal. Di sini tampilannya masukkan nilai matematika 60, masukkan nilai fisika 70, masukkan nilai kimia 80, dan keluar nilai rata-rata sebagai outputnya yaitu 70. Langsung saja kita menuju ke kode blok. Saya telah membuat program ini. Kita buka saja program yang telah dibuat. Langsung kita eksekusi. Nah, di sini bisa kita lihat tampilannya langsung masukkan nilai matematika. Di sini kita masukin 80, masukin nilai fisika 90, masukin nilai 70. Maka akan keluar rata-ratanya adalah 80 di sini, teman-teman. Kenapa bisa di situ? Mari kita bedah programnya. Di sini dia menggunakan untuk memorinya Define XL3. Terus dia main di sini sebagai awalan, di mana ditandai dengan kurung kurawal sebagai cakupan dari program. Di sini jenis datanya dengan integer dan float. Untuk penyimpan datanya integer A dan float total sama dengan 0, rata nilai rata koma nilai. Di sini sebagai tempat address dari cakupan program tadi. Sini X arraynya for A sama dengan 0. A kecil dari X, A plus plus. Di sini X itu dimasukin arraynya. Jadi if jika A sama dengan 0, maka di sini dia pembacaannya masukkan nilai matematika, else if A sama dengan 1. Jadi print di sini sama, print F masukkan nilai fisika ini sebagai tampilannya nanti. Terus di sini di scan F. Kenapa menggunakan %F di sini? Karena output yang akan dihasilkan nanti adalah bilangan berkoma. Jadi untuk scan F di sini dari nilai tadi dia menggunakan %F. Jadi hasil dari nilai tadi bisa langsung dilihat di output. Di sini outputnya bisa kita lihat nilai rata-ratanya adalah %F. Nah, ini %F tadi adalah output nilai dari input-input yang telah kita masukkan. Nah, hasilnya itu seperti ini, seperti yang tadi telah kita buat. Sini kita masukkan nilai 80, 90, 70, dan outputnya adalah 80 di sini. Oke, kita lanjut ke program selanjutnya. Pada soal selanjutnya, di sini saya baca dulu bunyi soalnya. Buatlah program yang membaca sebuah array karakter A titik Z, kemudian menghitung frekuensi kemunculan tiap karakter. Di sini karakter A sampai Z, jadi kita
bisa lihat nanti berapa kemunculan tiap karakternya. Di sini masukkan jumlah karakter, dan ini udah ada tampilannya ya teman-teman, bisa dilihat. Masukkan jumlah karakter yang akan dihitung. Di sini dia naruhnya 5. Jadi inputan yang akan karakter yang kita masukin itu adalah 5 dan akan dibaca frekuensinya nantinya. Kita buka programnya. Ya, ini programnya. Dia menggunakan includes dia sebagai memori dan tempat untuk pembacaan dari printf dan scanf-nya. Di sini jenis datanya menggunakan integer dan char. Dari integernya karakter A, B, C, D, E untuk printf ya. Masukkan jumlah karakter yang akan dihitung nanti. Terus di sini ada scanf. Kita menggunakan %d di sini karena yang akan dimasukin nanti adalah bilangan bulat. Untuk karakternya nanti char karakter 1 dan char karakter 2. Nah, di sini sudah ada printf, masukkan karakter ke %d A+1 scanf. Ini %c di sini sebagai karakter yang akan dimasukin nanti. Kenapa kita itu menggunakan karakter? Di sini ada for c sama dengan 0, c kecil dari b, c++ di sini. E sama dengan 0, for d ini sama. Untuk menampilkan karakternya nanti. Sini karakter sama dengan c, karakter. Di sini sama juga teman-teman. For c sama dengan 0, c kecil dari b, c++. Untuk for sama dengan d-nya sama juga. Nah, di sini dari for yang telah dimasukin tadi A, B, C, maka di printer ini maka dia akan memunculkan frekuensinya di sini. Frekuensinya adalah bentuk %c dan %d. %c untuk jenis karakter yang dimasukkan, dan sama dengan %d itu adalah jumlah bilangan bulat dari karakter yang telah dimasukkan. Kita lihat saja eksekusinya seperti apa. Masukkan jumlah karakter yang akan dihitung, kita masukkan 4. Karakter pertama kita masukin A, terus B, A lagi, A lagi. Nah, maka dia frekuensi akan menghitung A sama dengan 3 dan B sama dengan 1. Kita lanjut aja ke soal berikutnya. Di sini buat matriks 2 dimensi dengan menggunakan inisialisasi langsung, kemudian lakukan penjumlahan. Ini kita langsung buka program yang telah dibuat. Ya teman lihat di sini dia menggunakan include. Sini jenisnya ada void mat hasil inisial dari dimensi pertama dan kedua. Di sini ya dimensi pertama dan dimensi kedua. Di sini untuk dimensi pertama kita bisa menentukannya di sini 2, 2,4, 26 di sini. Di sini ya untuk matriks 1 dan matriks 2. Nah, jadi untuk hasil dari matriks 1 dan matriks 2 ini akan dimasukkan ke jenis data integer I dan J. Jumlah nya 2 untuk 2 matriksnya. Hasil penjumlahan matriks /n ini untuk jarak ke bawah. Terus jumlah IJ mati IJ mat 2, matrik 2 maksudnya. Printf %d karena hasilnya adalah bilangan bulat. Dan di sini situ kita langsung aja eksekusi. Di sini tampilannya langsung berupa outputan bilangan metrik 2 dimensi. Kenapa? Karena di sini soalnya itu merupakan inisiasi langsung. Jadi tanpa kita menginput suatu program, kita jadi menginputnya pada program yang kita buat, bukan pada tampilan yang outputan. Tampilan input pada outputannya. Jadi kita langsung menyetel di sini integer matriknya berapa, maka di situ akan dijumlahkan secara langsung penjumlahan matriknya dan terjumlahlah hasilnya. Untuk program 2 seperti itu. Kita lanjut ke program soal berikutnya yang nomor 3. Di sini buatlah program untuk mencari nilai rata-rata N mahasiswa. Input jumlah mahasiswa sama dengan 3. Di sini dia menaruhnya 3. Di sini dia menaruh 3, dia naruh Ani, baru dia kita menaruh nilai di sini, kita taruh nilainya berapa.
baru kita masukin jumlah nilai dari data yang telah diinput tadi. Kita buka saja programnya. Nah, ini adalah program yang telah dibuat. Jadi di sini dia menggunakan include sebagai memorinya, lalu ada main sebagai tempat tempat eksekusi program yang dicakupan oleh tanda kurung kurawal. Di sini data memorinya menggunakan integer dan float, ada juga karakter di sini. Jadi di sini integernya karakter A, B, C, D. Justru floatnya menggunakan data floatnya total. Printf-nya tampilannya jumlah mahasiswa /t untuk menampilkan tulisannya pada tengah ya. Terus ini scanf %d karena kita akan inputannya berupa bilangan bulat. Terus di sini ada karakter nama C 100 maksimal float untuk datanya rata. For A sama dengan 0, A kecil dari C, A++. Totalnya sama dengan 0. Nanti sebagai awalan untuk printf-nya pembacaan nama mahasiswa %d sebagai tampilan bilangan bulat. Terus %s karena kita akan membaca nama. Ini string ya. Membaca nama. Print jumlah karakter %t /t. Scanf %d untuk menaruh bilangan bulat. Float nilai ini D for B sama dengan 0, B kecil dari D, B++ untuk instruksi for. Printf nilai %d di sini sebagai pembacaan nanti terakhirnya, dan %f karena kita akan memasukkan rata-rata, yaitu outputnya bilangan berkoma. Jadi kita menggunakan %f. Jadi totalnya di sini di rata-rata. Maka nanti dari %f tadi maka akan dibaca di printf terakhirnya rata-rata %s ini untuk nama dan %f itu untuk rata-rata nilainya. Kita langsung aja eksekusi. Jumlah mahasiswa kita taruh 2. Kita taruh nama mahasiswa. Kita taruh jumlahnya. Langsung ini untuk nilai ketiga. Oh maaf salah. Saya naruh jumlah nilainya 90 ya. Kita ulang lagi. Jumlah mahasiswanya 2. Nama mahasiswa satunya Sultan. Untuk jumlah nilainya 3 saja. Nilai satunya 90, 80, dan 90. Jumlah nama mahasiswanya Alif. Jumlah nilainya 3 saja. Nilai pertama 80, 80. Nah, langsung akan keluar rata-ratanya di sini. Jumlah dari penjumlahannya. Untuk soal selanjutnya kita baca. Buat program untuk menginputkan 10 bilangan dari keyboard. Kemudian urutkan bilangan tersebut dari mulai yang paling besar. Kita buka program yang telah kita buat di sini. Nah, di sini include Studio H ini sebagai memorinya, main sebagai awalan. Di sini menggunakan memori integer. Untuk karakternya A, B, C, dan bilangan di sini. Di sini arraynya 10. For di sini sebagai untuk follow up-nya array, di sini ada instruksinya. Printf ini sebagai data masukannya, nanti angka ke percentage untuk menampilkan bilangan bulat di sini. Terus dia dibaca di scanf %d tadi untuk menampilkan bilangannya. Terus di sini instruksi for A sama dengan 0, A kecil dari 10, A++. Dan di sini di follow up dengan B-nya juga, B sama dengan 0, B kecil dari 10, B++. Saat bilangan A sama dengan bilangan B dan bilangan C sama dengan bilangan B. Maaf. If bilangan A, bilangan B, terus bilangan A sama dengan C. Terus nanti untuk outputnya bilangan nomor urutan bilangan dari yang terbesar. Itu untuk outputnya. Langsung saja eksekusi. Masukkan angka pertama, ini kita langsung aja. Kita masukin angka random sampai 10. Maka dia akan teroutput di sini,
apa namanya, terurut dari bilangan terbesar 97775 sampai yang terkecil yaitu 2. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Sini laporan resmi disuruh buat flowchart dari setiap percobaan. Saya telah menyediakan flowchart. Sini kita baca saja. Dari percobaan 1. Pada percobaan 1 seperti ini. Start, masukkan jumlah karakter yang akan dihitung, proses karakter yang akan dihitung, masukkan karakter, menghitung frekuensi karakter yang telah dimasukkan. Kira-kira alirannya seperti ini. Jadi saat mulai, terus kita memasukkan jumlah karakter yang akan dihitung, maka dia akan memproses itu karakter yang dihitung, terus masukkan lagi karakter berapa, lalu dia akan menghitung frekuensi karakter yang dimasukkan. Pada percobaan 2, di sini flowchartnya berdasarkan program yang telah dibuat. Saat kita mulai, kita memasukkan input data matriks A dan matriks B di sini, terus for I 0 to 3, terus for J 0 to 3. Dan itu untuk menampilkan program next I dan next J, karena next I dan J ini akan sebagai data dari matriks berdimensi tadi. Terus dia akan menjumlahkan I dan J, I kali J, matriks B I kali J. Jadi dia akan menghitung dan akan mencetak pada A plus B di sini. Maka akan keluar jumlah tampilan langsung dari penjumlahan matriks yang telah kita masukkan pada inputan program C. Selanjutnya ada flowchart percobaan 3. Di sini flowchartnya berdasarkan dari program yang telah kita buat. Di sini mulai dan memasukkan data integer A, B, C, D dan data float total B sama dengan array. Untuk input C, dia akan di follow up oleh for A sama dengan 0, A kecil dari C dan A++. Itu untuk input A dan input D. For B sama dengan B kecil dari D, B++ itu untuk masukkan input dari B. Maka dia akan mentotal penambahan nilai dan memunculkan nama dan rata-rata dari mahasiswa yang telah kita inputkan. Itu untuk percobaan 3. Untuk percobaan 4, di sini sama berdasarkan program yang telah kita buat. Di sini mulai lalu kita memasukkan data input dari integer A, B, C. Terus A-nya sama dengan 0 sebagai pemulaan prosesnya. Mencari nilai terbesar dari A1 sampai A10, indeks elemen nilai maksimum simpan pada bilangan A. Range-nya 1 sampai 10 di sini ya teman-teman. Terus di sini akan bilangan B itu apa? Bilangan sama dengan bilangan A dan bilangan A sama dengan C. Sini A besar dari A kecil besar dari A2. Jika iya maka dia akan mencetak urutan, jika tidak dia akan balik ke proses selanjutnya mencari bilangan terbesar lalu ke terkecil sampai terkecil. Kira-kira seperti itu untuk tugas pada mata kuliah ini. Jika ada kesalahan dalam penyampaian dan salah pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.